Banyak lansia di Indonesia bangun pagi dengan mata terasa gatal, berair, bahkan lengket seperti dilem. Padahal dulu, waktu masih muda, bangun tidur mata segar, sekarang malah harus digosok dulu biar kebuka. Dan yang bikin kesal, makin digosok malah makin perih. Jangan anggap enteng, ini bukan sekadar debu atau kurang tidur. Banyak yang tersiksa bertahun-tahun karena mata gatal dan lengket tiap pagi, tapi ternyata bisa hilang dalam waktu seminggu tanpa obat tetes kimia, tanpa operasi, tanpa biaya mahal. Rahasianya ada di dapur rumah sendiri, siap mengubah hidup Anda mulai hari ini. Kalau tiap pagi mata terasa berat, belekan, atau pandangan kabur, stop. Jangan langsung beli obat tetes di apotek yang belum tentu cocok. Ada 7 bahan alami sederhana yang bisa jadi penyelamat mata Anda. Tapi sebelum saya bocorkan semuanya, bantu dulu like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu umur berapa dan sedang menonton dari kota mana, biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan kesehatan bersama. Masalahnya, banyak lansia yang salah langkah. Begitu mata terasa gatal dan lengket, langsung tetes obat mata sembarangan atau kompres pakai air dingin tanpa tahu penyebabnya. Padahal itu cuma nutupin gejalanya sebentar, bukan nyembuhin. Bahkan ada yang pakai air rebusan daun entah apa, hasilnya malah makin merah dan pedih. Rasanya memang nyiksa. Pagi baru bangun, mata belum melek udah kayak dilem, pandangan buram, dan tiap kedip rasanya perih. Banyak yang pikir ini wajar karena faktor usia. Salah besar. Alah, ini tanda pelumas alami di mata mulai rusak, bisa karena dehidrasi, kurang tidur, sampai kebiasaan gosok mata terus-menerus. Stop percaya kalau semua bisa beres hanya dengan obat kimia. Terlalu sering pakai obat tetes bisa bikin ketergantungan dan justru memperparah kekeringan di mata. Tapi tenang, ada cara alami dan terbukti bantu pulihkan kondisi ini. Rahasianya bukan di apotek, tapi di rumah Anda sendiri. Dan sebentar lagi saya bongkar satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di seluruh Nusantara. Semoga hari ini mata Bapak Ibu nggak lagi perih atau lengket pas bangun tidur. Perkenalkan, saya Dr. Arif Santosa, dokter mata dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani keluhan lansia dari yang ringan sampai yang bikin panik tiap pagi karena matanya nggak bisa kebuka. Selama praktik, saya sering lihat pola yang sama. Bukan cuma karena usia, tapi karena kebiasaan sepele yang dibiarkan bertahun-tahun. Seperti kurang minum, kurang tidur, dan malas membersihkan area mata sebelum tidur. Padahal mata butuh istirahat dan pelumasan alami supaya tetap sehat. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih bangun dengan mata lengket dan gatal, jangan pasrah dulu. Saya mau tunjukkan 7 bahan sederhana yang bisa bantu pulihkan kelembapan dan kesehatan mata tanpa obat kimia. Mulai dari bahan pertama yang mungkin setiap hari lewat di dapur Bapak Ibu tanpa disadari manfaatnya. Food atau habit pertama yang sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa adalah minum air hangat begitu bangun tidur. Iya, sesederhana itu. Banyak lansia bangun pagi langsung ngopi atau teh manis, padahal mata lagi kering dan butuh cairan, bukan gula atau kafein. Air hangat bantu melancarkan sirkulasi darah dan kelenjar air mata supaya produksi pelumas alami kembali normal. Bayangkan mata seperti mesin motor. Kalau pelumasnya kering, pasti seret dan cepat aus. Begitu juga mata Anda. Minum segelas air hangat di pagi hari bantu nyalain sistem tubuh dan bikin mata nggak lagi terasa lengket. Tapi hati-hati, jangan minum berlebihan sekaligus. Nanti malah bikin mual atau tekanan darah drop. Cukup 1 gelas perlahan sebelum aktivitas apapun. Lakukan ini rutin seminggu aja dan lihat sendiri bedanya. Mata lebih segar, nggak kering, dan nggak gatal tiap bangun. Simple banget, tapi banyak yang malas karena ngeremehin kebiasaan sekecil ini. Food kedua yang wajib dicoba adalah timun segar. Jangan cuma buat lalapan. Timun itu penyelamat mata kering dan gatal yang sering diremehkan. Kandungan airnya tinggi banget, hampir 95%, dan punya zat antiinflamasi alami yang bisa bantu redakan iritasi di sekitar kelopak. Banyak lansia ngeluh mata panas dan belekan tiap pagi, padahal tinggal tempel irisan timun dingin di kelopak selama 10 menit sebelum tidur. Hasilnya bisa jauh lebih baik daripada obat tetes yang bikin ketergantungan. Bayangkan timun seperti kompres alami yang menenangkan mata setelah seharian kerja keras. Tapi
Tapi jangan kebablasan, pakai timun yang masih segar dan bersih, bukan sisa lalapan semalam di kulkas. Kalau terlalu sering dan kelamaan ditempel, malah bisa bikin kulit sekitar mata kering dan kusut. Jadi pakai secukupnya aja, rasain sensasinya seminggu penuh, mata jadi adem, segar, dan bangun tidur nggak lagi lengket kayak dilem. Food ketiga yang jangan diremehkan, madu murni. Bukan madu oplosan yang manisnya lebay, tapi madu asli yang warnanya agak gelap dan kental. Madu ini kaya antioksidan dan antibakteri alami yang bisa bantu jaga kelembapan jaringan di sekitar mata dari dalam tubuh. Banyak lansia yang matanya gatal karena infeksi ringan atau permukaan matanya kering, dan madu bisa bantu proses penyembuhan alami lewat efek antiinflamasinya. Caranya, cukup konsumsi 1 sendok teh madu murni setiap pagi sebelum makan. Jangan langsung dicampur air panas, biar enzimnya nggak rusak. Bayangkan madu ini seperti pelumas alami buat sistem tubuh, termasuk kelenjar air mata. Tapi ingat, bukan berarti minum madu segalon juga makin cepat sembuh. Kalau kebanyakan, gula darah bisa naik, malah nambah masalah baru. Jadi cukup secukupnya aja, rutin tiap pagi. Seminggu aja konsisten, banyak pasien lansia saya ngaku matanya udah nggak terasa sekeras dan sekering dulu lagi. 3 hal pertama aja udah cukup buat nendang jauh rasa gatal, lengket, dan perih di mata waktu bangun pagi. Minum air hangat buat hidrasi, pakai timun segar buat nenangin, dan madu murni buat pelumas alami tubuh. Itu kombinasi simple tapi efeknya bisa bikin mata jauh lebih segar dan ringan. Nggak perlu beli obat mahal atau rajin ke apotek tiap minggu. 3 langkah kecil ini kalau dilakukan rutin bisa jadi perubahan besar buat kenyamanan hidup. Banyak pasien saya yang awalnya skeptis, setelah seminggu rutin langsung bilang, "Dok, mata saya sekarang nggak belekan lagi loh." Nah, saya bilang, ya karena akhirnya disiplin. Sekarang giliran Bapak Ibu, mau nyoba yang mana dulu? Tulis di komentar, saya pengen tahu siapa aja yang siap mulai dari hari ini. Jangan cuma nonton doang, tapi praktek. Karena tanpa tindakan, semua tips ini cuma lewat kayak angin sore, sejuk sebentar, hilang lagi besok pagi. Food keempat, yang sering dianggap cuma buat skincare, padahal luar biasa buat mata, adalah lidah buaya. Iya, tanaman yang biasanya buat rambut itu punya gel alami yang bisa bantu redakan perih, gatal, dan rasa lengket di sekitar mata. Kandungan vitamin E dan enzimnya bantu regenerasi jaringan halus di kulit kelopak, bikin area sekitar mata tetap lembab dan nggak kering. Banyak lansia yang matanya terasa panas dan berat tiap bangun. Padahal kalau rutin pakai kompres lidah buaya dingin sebelum tidur, efeknya adem banget. Tapi ingat, jangan langsung oles ke bola mata. Itu bukan obat tetes. Ambil gelnya aja, taruh di kapas, tempel di kelopak tertutup selama 10 menit. Bayangkan kayak spa alami buat mata capek. Tapi kalau kelamaan atau kena gel yang masih mentah, bisa gatal karena kandungan lateksnya. Jadi bersihkan dulu, pakai bagian beningnya saja. Simple, murah, tapi efeknya bisa bikin mata lebih rileks dan bebas rasa lengket tiap pagi. Food kelima yang wajib masuk daftar adalah wortel. Iya, sayur oranye yang dari dulu dikatakan bikin mata sehat itu bukan mitos. Kandungan beta karotennya berubah jadi vitamin A yang sangat penting buat kelembapan dan fungsi kelenjar air mata. Banyak lansia ngaku matanya kering dan perih, padahal sehari-harinya jarang makan sayur berwarna cerah. Akhirnya pelumas alami di mata jadi seret kayak engsel pintu berdebu. Coba mulai dari hal simple, tambahkan wortel rebus atau jus wortel tanpa gula di menu harian. Tapi ingat, jangan berlebihan juga, karena kebanyakan malah bisa bikin kulit telapak tangan dan kaki jadi agak oranye. Itu tandanya kebanyakan beta karoten. Konsumsi secukupnya aja, 2-3 kali seminggu udah cukup. Bayangkan, 1 mangkuk kecil wortel rebus tiap hari bisa bantu mata tetap basah alami tanpa harus terus tergantung obat tetes. Murah, gampang, dan yang penting hasilnya nyata kalau dilakukan rutin. Food atau kebiasaan keenam yang sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa, adalah teh chamomile. Bukan cuma bikin tidur nyenyak, tapi juga bantu redakan iritasi dan peradangan ringan di mata. Kandungan antiinflamasi alaminya bisa menenangkan area sekitar mata yang merah atau terasa panas. Banyak lansia yang matanya pedih tiap sore atau bangun tidur karena kering. Padahal kalau rajin kompres mata, pakai kantong teh chamomile bekas seduhan yang udah dingin, hasilnya bisa adem banget. Tapi ingat, bukan teh sembarangan. Jangan pakai teh hitam atau teh manis. Nanti malah lengket dan makin kotor.
Chamomile aja yang alami tanpa gula. Caranya gampang, seduh, tunggu dingin, lalu tempel di kelopak mata, tertutup 5-10 menit. Tapi jangan tiap jam juga, nanti kulit sekitar mata bisa terlalu lembab dan iritasi. Cukup sekali sehari sebelum tidur. Simple, alami, dan efeknya bisa bikin mata lebih tenang dan nggak rewel tiap pagi. Food ketujuh, sekaligus rahasia terakhir yang sering banget disepelekan adalah minyak kelapa murni. Iya, yang biasa dipakai buat masak atau oles rambut itu ternyata punya kekuatan luar biasa buat menjaga kelembapan dan kesehatan kulit sekitar mata. Kandungan asam lemak alaminya bisa bantu perbaiki pelindung alami kulit dan cegah penguapan cairan dari permukaan mata. Banyak lansia yang matanya gatal dan kering karena area kelopaknya pecah-pecah atau terlalu kaku. Nah, oles tipis minyak kelapa di kelopak sebelum tidur bisa bantu lembabkan dan tenangkan perih. Tapi ya, jangan asal siram kayak goreng pisang. Oles dikit aja pakai kapas bersih, cukup bagian luar kelopak, jangan sampai masuk ke mata. Kalau sampai kena, malah buram dan perih. Dan jangan pakai minyak bekas gorengan, itu mah cari penyakit. Gunakan minyak kelapa murni, organik dan bersih. Ini bahan sederhana tapi ampuh, bisa jadi penyelamat terakhir buat mata kering yang udah lama nggak nyaman tiap bangun pagi. Nah, sekarang bayangkan kalau 7 bahan tadi digabung dan dilakukan rutin. Minum air hangat tiap pagi, pakai timun dan lidah buaya buat kompres, konsumsi madu dan wortel buat dari dalam, lalu rawat pakai teh chamomile dan minyak kelapa sebelum tidur. Lengkap, mata yang tadinya gatal, lengket dan buram bisa pelan-pelan pulih tanpa sentuhan obat kimia. Banyak lansia yang awalnya skeptis, tapi setelah seminggu aja keluhannya turun drastis. Karena begini, tubuh itu nggak butuh hal ribet, cuma butuh dirawat konsisten. Semua bahan tadi saling melengkapi. Ada yang melembabkan, ada yang menutrisi, ada yang nenangin. Cuman sayangnya kebanyakan orang nggak sabar, baru 3 hari udah nyerah. Padahal proses pemulihan alami itu butuh waktu. Jadi kalau mau hasil nyata, disiplin dulu seminggu penuh. Bayangkan bangun tidur tanpa rasa lengket, bisa buka mata lebar tanpa perih. Itu bukan mimpi, asal Bapak Ibu mau mulai dari sekarang, bukan nanti. Secara medis, mata gatal dan lengket saat bangun tidur itu tanda sistem pelumas alami di mata mulai bermasalah. Bayangkan aja seperti selang air yang mampet, airnya keluar cuma sedikit, jadi permukaannya kering dan kasar. Nah, kelenjar air mata kita juga begitu. Saat tubuh kekurangan cairan, kurang tidur, atau kebanyakan gosok mata, kelenjar itu jadi lemah dan produksinya berkurang. Akibatnya, cairan pelindung di mata cepat menguap, debu gampang nempel, dan bakteri betah bersarang. Makanya tiap bangun mata terasa berat, belekan, bahkan susah kebuka. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa dibalik asal dijaga dari dalam dan luar. 7 bahan yang tadi saya sebut bekerja kayak tim servis. Ada yang ngisi pelumas, ada yang bersihin kotoran, ada yang perbaiki mesinnya. Selama cara hidupnya diperbaiki juga, tidur cukup, minum cukup, dan stop gosok mata sembarangan, kelenjar itu bisa aktif lagi. Nggak perlu operasi, nggak perlu drama, cukup disiplin dan sabar seminggu aja. Sekarang masuk ke bagian paling penting, solusi praktis yang bisa langsung dilakukan di rumah. Pertama, hentikan kebiasaan gosok mata. Itu bukan solusi, itu malah bikin luka halus di permukaan kornea. Kedua, jangan tidur terlalu malam. Mata juga butuh istirahat, bukan cuma badan. Ketiga, hindari kipas angin atau AC yang nembak langsung ke wajah saat tidur. Itu bikin mata kering parah. Ganti dengan posisi tidur miring sedikit dan gunakan bantal agak tinggi supaya sirkulasi lancar. Lalu, biasakan bersihkan area mata pakai kapas lembab sebelum tidur, biar kotoran dan sisa minyak nggak numpuk. Kalau mau bonus hasil cepat, bisa tambahkan humidifier kecil di kamar supaya udara nggak kering. Intinya, jangan nunggu parah dulu baru bertindak. Rawat dari sekarang, pelan tapi pasti. Karena perawatan alami itu bukan soal instan, tapi soal konsistensi. Mau mata tetap segar dan nggak lengket setiap pagi, ya mulai dari malam ini, bukan besok. Sekarang waktunya detox. Bukan cuma badan yang perlu dibersihkan dari racun, tapi kebiasaan mata juga. Kalau kamu tiap hari mantengin HP dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya jangan heran kalau penglihatan makin kabur, mata kering, atau malah sering berdenyut. Itu bukan tanda usia, itu tanda kebiasaan jelek. Mata itu organ halus, bukan layar LED. Kasih dia waktu istirahat setiap 20 menit, lihat jauh, kedip beberapa kali, biarin otot matanya rileks. Stop nonton sambil gelap-gelapan juga, karena itu bikin pupil kerja lembur. Dan jangan pakai tetes mata sembarangan, apalagi yang bikin segar seketika.
Segar sih, tapi bisa bikin ketergantungan. Ganti dengan cara simple. Air putih cukup, tidur cukup, dan stop gaya hidup ngebut yang nggak mikirin tubuh sendiri. Detox itu soal keberanian berhenti sebelum rusak total. Ingat, bukan mata yang lemah, tapi kamu yang terlalu keras kepala buat berhenti bentar. Sekarang kita ngomong soal asupan. Karena mau sekuat apapun perawatan luar, kalau dalamnya amburadul, ya percuma. Mata itu butuh makan juga, bukan cuma dikasih tetes air mata buatan. Jadi stop mikir asal kenyang dan mulai mikir apa yang bikin sehat. Vitamin A, C, E, omega 3, lutein, dan zinc itu bukan jargon iklan, tapi bahan bakar utama penglihatan. Coba deh tambahkan sayur hijau tua, wortel, ikan laut, alpukat, dan kacang-kacangan ke menu harian. Kalau tiap makan masih dominan gorengan dan mie instan, ya jangan protes kalau mata gampang lelah dan pandangan makin buram. Tubuh itu kayak mesin, isi bensin murah, performa jeblok, nggak usah mahal-mahal, cukup rutin dan seimbang, biar mata nggak cuman hidup, tapi juga kuat diajak kerja keras tiap hari. Jadi mulai hari ini, jangan cuma scroll makanan enak di medsos, masak yang beneran bikin mata awet muda. Udah, jangan ngeles lagi, tidur itu bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar, termasuk buat mata lo. Banyak orang ngeluh mata kering, berair, atau pandangan kabur, padahal masalah utamanya simple, kurang tidur, begadang terus kayak dunia bakal kiamat kalau nggak scroll TikTok 1 jam lagi. Padahal pas lo tidur, sel-sel mata lagi regenerasi, membersihkan sisa radikal bebas, dan memulihkan kelembapan alami. Kalau tidur cuma 3-4 jam, ya jelas aja bangun pagi mata kayak disetrika. Tidur itu bukan cuma soal durasi, tapi kualitas. Matikan layar minimal 30 menit sebelum rebahan, turunkan lampu, jangan ngopi atau ngemil manis tengah malam. Biar pas bangun, mata nggak nyeri dan kepala nggak berat. Percaya deh, mata segar itu efek domino. Lo jadi lebih fokus, wajah nggak kusam, dan nggak perlu repot cari filter kamera. Jadi kalau malam ini masih mikir, nanti aja tidur, siap-siap aja lihat dunia makin kabur tiap hari. Dengar ya, mata lo itu bukan alat cadangan yang bisa diganti kalau rusak. Jadi stop sok kuat dan mikir, nanti juga sembuh sendiri. Banyak orang baru panik pas pandangan udah setengah kabur. Padahal kalau dicek dari awal bisa diselamatkan. Dokter mata bukan tukang jual obat. Mereka itu teknisi penglihatan lo. Setahun sekali periksa, itu bukan boros, itu investasi. Supaya lo masih bisa lihat jelas masa depan secara harfiah. Jangan nunggu gejala makin aneh, mata tiba-tiba silau, berair terus, atau rasanya berat kayak ditarik. Itu bukan capek biasa, bisa jadi tanda awal gangguan serius kayak glaukoma atau katarak. Dan tolong jangan cari diagnosa di Google, nanti malah stres duluan. Sekali-kali gantilah scrolling medsos dengan scrolling jadwal dokter. Lebih bermanfaat. Intinya, mata itu bukan sekadar jendela jiwa, tapi jendela hidup lo. Kalau kacanya retak, jangan tunggu ambruk baru nyesel. Jangan nunggu mata lo black out dulu baru panik. Tanda bahaya itu udah dikasih tubuh dari awal, tapi lo sering pura-pura nggak lihat, mata tiba-tiba berdenyut, pandangan blur sebelah, terasa berat, atau muncul bintik-bintik hitam yang nggak hilang. Itu bukan kecapekan biasa, itu alarm darurat. Kalau lo cuek, ya siap-siap aja tiket menuju kebutaan makin deket. Kadang gejalanya halus banget, cuma kayak silau pas kena cahaya, atau terasa kering tiap sore. Tapi kalau lo peka, itu bisa diselamatkan cepet. Masalahnya, banyak yang lebih rajin ganti casing HP daripada ngecek kondisi matanya. Lucunya, rela keluar uang buat skincare, tapi pelit banget buat periksa mata. Padahal kalau udah telat, mau serum seharga motor juga nggak bakal balikin penglihatan. Jadi mulai sekarang stop nganggep enteng sinyal kecil dari tubuh. Tubuh lo bukan musuh, dia cuma lagi minta tolong. Dan kalau lo masih pura-pura bude, ya siap-siap dibikin nyesel nanti. Sekarang dengar baik-baik. Semua tips, nasihat, dan peringatan dari awal bakal percuma kalau lo nggak konsisten. Orang tuh sering banget semangat di awal. Baru seminggu rajin kompres mata, makan sayur, tidur cukup. Minggu berikutnya balik lagi ke pola lama. Terus heran, kok nggak sembuh-sembuh ya? Lah, siapa suruh setengah-setengah? Tubuh itu butuh waktu buat pulih, bukan kayak tombol reset HP. Jadi kalau mau hasil nyata, lo harus sabar dan disiplin. Rawat mata tiap hari, bukan cuma pas sakit.
Jangan nunggu motivasi datang, karena yang namanya kebiasaan sehat itu dibangun, bukan ditunggu. Kalau lo bisa konsisten nonton drama berjam-jam, masa jaga kesehatan mata aja nggak bisa? Satu hari males bisa ngehapus, seminggu usaha, inget itu. Jadi bukan tipsnya yang gagal, tapi lo yang belum serius. Mata lo berharga, tapi lo yang nentuin nilainya. Mau dijaga atau dibiarkan rusak pelan-pelan? Pilih sekarang sebelum terlambat.